Shalom. Kayaknya kurang bersemangat ya pagi hari ini. Shalom. Shalom, luar biasa. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Luar biasa. Sungguh saya melihat wajah-wajah yang ganteng, cantik, luar biasa. Sudah mempersiapkan diri, amin. Amin, haleluya. Sebab Dia Tuhan yang paling mengerti setiap kebutuhan dan kelemahan kita, amin. Tuhan yang mendengar setiap derita kita, Tuhan yang selalu mendengar setiap doa dan keluh kesah kita setiap hari. Saya rindu mengundang semuanya untuk lebih masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan pagi hari ini. Sama kita katakan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau membantuku dalam pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu, supaya umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sedang semua teman duduk bangkit berdiri, sama-sama kita masuk lebih dalam. Kita katakan, penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau membantuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus,
Sembah Dia, sembah Dia. Kami memuji Allah yang Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau melihat setiap hati jemaat-Mu yang rindu akan Engkau Bapa. Terlebih kami rindu Tuhan menerima lawatan-Mu pada pagi hari ini. Lebih dan lebih lagi Tuhan, kami sambut ibadah pagi hari ini dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Capek Bapak Ibu Saudara? Saya percaya bahwa kalau mengiring Tuhan itu harusnya kita tidak capek ya Bapak Ibu Saudara semua. Karena Tuhan itu gak pernah capek untuk kita semua.
Dia mau memberikan hidupnya, nyawanya untuk kita semua. Amin. Oleh karena itu mari kita memuji Tuhan dengan sorak-sorai pada pagi hari ini. Denganmu Tuhan. Amin. Kami mau berjalan bersamamu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwa kami, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku, hanya Yesus Tuhan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Sama-sama kita katakan, Yesuslah Raja kita, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamat. Katakan Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Dari pujian tadi kita berjalan bersama Tuhan, amin. Dan saat ini juga saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara semua, untuk kita semua setia kepada Tuhan. Amin, haleluya. Kita angkat pujian yang mengatakan, Bapa Kau setia. Kau
Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kan hanya Tuhan yang mengerti setiap masalah Bapak Ibu Saudara semuanya pada pagi hari ini. Sebelum mendengarkan firman, mari kita siapkan hati kita. Oh, Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan. Saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau sekali katakan kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau Kau setia, kau setia, kau setia. kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan dengan kasih saya minta Mas Andi akan menyerahkan firman Allah di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau sungguh luar biasa Bapak dalam kehidupan kami dari dulu sampai sekarang Bapak. Tuhan terima kasih, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Bapak. Tuhan tolong gembala kami Bapak, Tuhan tolong jamah bibirnya Bapak, jamah mulutnya Bapak, biar kami bisa mendengar dengan menanam di hati kami Bapak. Terima kasih Bapak, tutup bungkus dengan darah-Mu Bapak, firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Bapak. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Tentu semuanya diberkati oleh Tuhan, bukan? Haleluya. Kekasih-kasih Tuhan, ketika corona belum ada, hidup kita sudah banyak cerita. Ada banyak kejadian yang kita alami. Terlebih lagi dengan adanya pandemi corona ini yang sudah berjalan 1 tahun lebih. Tingkat kesulitan, bahkan saya menyebutnya sebagai masa yang sukar. Menimbulkan banyak kejadian dalam kehidupan kita. Bukan hanya bagi mereka yang bekerja, tapi bagi anak-anak kita yang cukup bergumul dengan pendidikan mereka, pergaulan mereka, sosialisasi mereka dan lain sebagainya. Dan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, kita harus mengucap syukur karena semuanya adalah karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan saya bersyukur bahwa dengan hadirnya Bapak Ibu Saudara pagi hari ini di rumah Tuhan, dimanapun kita berada hari ini, saya percaya bahwa kita semuanya adalah orang yang siap menyambut firman Allah dengan sukacita. Amin. Dan siap untuk maju bersama di dalam kehendak Tuhan. Tetapi kita harus menyadari bahwa tidak cukup kita rajin bergereja. Tidak cukup kita hanya terima firman Tuhan begitu saja. Tapi dalam menjalani kehidupan kita ini, kita membutuhkan hati yang bijaksana. Amin. Itu sebabnya saya mengajak kita melihat dalam satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-90. Mazmur 90 kita akan baca ayat 1 sampai dengan 6. Lalu kemudian ayatnya 10
sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Amin. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati serta merenungkannya, terlebih melakukannya. Amin. Kekasih-kasih Tuhan, saya rasa bukan bagian asing yang kita baca hari ini. Dan seperti yang tertulis pada ayat yang pertama bahwa Mazmur yang indah ini ditulis oleh seorang yang bernama Musa. Dan kita tahu bahwa Musa ini bukan pribadi yang biasa-biasa saja. Dia hidup sepanjang 120 tahun. Dan dia banyak mengalami penyertaan kuasa mukjizat hal yang luar biasa dalam kehidupannya, dalam kepemimpinannya bersama semua orang Israel. Dan sebelum Musa mengakhiri hidupnya, dipanggil pulang oleh Tuhan, dia menulis Mazmur yang indah ini. Mazmur pasalnya yang ke-90. Dan ayat 12 adalah salah satu ayat yang sangat terkenal. Bahkan sampai ada pujiannya. Betul ya? Ajar kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa melanjutkannya. Nah, tetapi kita bisa melihat bahwa dalam ayat 12 ini merupakan doa sekaligus ajaran dan ajakan Musa. Bukan hanya bagi bangsa Israel yang dia pimpin saat itu. Tetapi sengaja dituliskan supaya menjadi ajaran dan ajakan bagi kita semuanya. Untuk meminta hikmat kepada Tuhan. Dapat menghitung hari-hari sedemikian rupa. Sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Tentu kita mau bukan? Supaya ketika ada masalah kita bijak. Ya, kadang ada yang menganggap guyon. Bukan hanya bijaksana. Bijak sini juga, gitu ya. Di mana-mana kita berlaku bijak. Dan juga dikatakan dalam ayat 10 bahwa kehidupan kita ini antara 70 sampai 80 tahun rata-rata. Bukan berbicara tentang berapa lama, tetapi menunjukkan kepastian bahwa hidup kita di dunia ini sangatlah terbatas. Ya, terlebih ketika kita menyadari bahwa kehidupan di dunia ini tidak berakhir secara total. Tetapi kematian merupakan pintu menuju kekekalan. Nah, jadi pilihannya adalah kita masuk dalam kekekalan, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Ataukah kekekalan dalam penyiksaan api neraka yang disediakan bagi yang tidak percaya. Dan 70 sampai 80 tahun dibandingkan dengan kekekalan sampai pada kekekalan. Bahkan kalau saya mau bandingkan, seujung kuku itu pun masih terlalu sangat kecil. Karena memang ukurannya ketiadaan batasan waktu. Tetapi yang kita bisa melihat di sini ialah bahwa dalam sempitnya, pendeknya umur manusia, pemazmur berdoa
memohon kepada Tuhan supaya dalam usia yang sangat singkat ini Tuhan memberikan pemahaman yang benar, yang cukup, yang memadai supaya dapat hidup dengan bijak dalam setiap pergumulan, setiap permasalahan yang Tuhan izinkan kepada hambanya Musa dan kepada kita yang belajar pagi hari ini. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, Corona masih belum selesai. Bahkan kalau Bapak Saudara menyimak di India, setelah beberapa saat dikatakan sudah terjadi penurunan yang luar biasa, ya, sudah ada kekebalan massa gitu ya. Tetapi ketika itu diumumkan, rakyat India kemudian mereka mengucap syukur dalam agama mereka, berlomba-lomba, beramai-ramai menuju Sungai Gangga. Jutaan orang hadir di situ. Tidak lama kemudian, setiap hari ribuan orang meninggal dunia. Terjadi ledakan yang luar biasa, gelombang tsunami corona terjadi di India. Ya, dan beberapa negara disebutkan sudah mulai terjadi gelombang ketiga corona. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk tetap bersikap bijak. Kita tidak tahu dampak corona sampai kapan. Kita perlu hati yang bijak untuk bisa menyikapi dengan baik apa yang terjadi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita dan bagi dunia ini. Di luar sana ada banyak tantangan. Ada banyak hal yang dapat membuat kita takut. Berita-berita yang menggentarkan. Ya, kepada seseorang saya katakan begini. Kalau kita mendengarkan keadaan zaman, kita sudah gentar, kita sudah menjadi takut. Saya mau katakan, firman Allah berbicara bahwa dunia ini akan semakin buruk. Keadaan kondisi tidak akan lebih baik. Semakin hari semakin buruk. Kalau hari-hari ini kita tidak bisa melawan berita buruk tersebut, tidak bisa menguatkan iman percaya kita, sampai kapan kita bisa menghadapi dunia ini dengan berita-berita yang lebih menakutkan pada waktu-waktu berikutnya? Kita sebagai umat Tuhan, kita butuh kebijaksanaan untuk melewati hari-hari yang kita lalui. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Hidup berkemenangan dengan iman yang kita pegang teguh dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara kita terjatuh, tapi Tuhan menjamin tidak sampai tergeletak. Amin. Nah, itu sebabnya Saudara sekalian, kita membutuhkan hati yang bijaksana. Dan untuk membutuhkan hati yang bijaksana, kita perlu Tuhan mengajar kita menghitung hari-hari sedemikian. Nah, berbicara tentang ayat 12 ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kita bisa menemukan ada dua sisi di sini. Ya, satu pribadi yang mengajar, tentunya kita menyebut profesinya adalah sebagai guru. Jadi dalam hal ini, Musa menempatkan Tuhan sebagai guru yang kemudian bisa memberikan hati yang bijaksana bagi setiap orang yang berdoa memohon kepada Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mengajar kita supaya kita bisa memperoleh hati yang bijaksana? Berbicara tentang menghitung hari, itu berbicara tentang hari-hari yang telah kita lewati sebelumnya. Dan berbicara tentang hari-hari yang telah kita lewati, kita berbicara tentang sejarah dan pengalaman. Dua hal ini merupakan kepastian. Kenapa saya bilang kepastian? Karena sudah terjadi di masa yang telah kita lalui. Itu sebabnya gereja Tuhan, kalau kita ada hari ini, tentu kita harus sadari merupakan dampak dari apa yang terjadi di masa yang lalu. Hari ini pada jam ini kita berada di rumah Tuhan, kita beribadah dimanapun kita berada saat ini. Tetapi kita berada di tempat ini dalam posisi beribadah karena keputusan kita mau beribadah sebelumnya. Kita putuskan untuk kita mandi. Kita putuskan untuk mempersiapkan diri kita. Kita putuskan untuk berangkat. Dampaknya adalah bahwa kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan kita bisa menikmati firman Tuhan saat ini. Dan bukankah kita pahami bahwa guru yang terbaik adalah pengalaman.
Itu sebabnya sangat penting kita menghitung hari-hari kita sedemikian rupa. Dan Tuhan adalah guru yang luar biasa yang sanggup mengajar kita supaya kemudian kita memperoleh hati yang bijaksana. Satu sisi Tuhan adalah sebagai guru karena dia bisa mengajar kita. Tapi satu sisi jangan lupa, ketika kita berdoa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Berarti kita menempatkan diri kita sebagai seorang murid. Yang harus mau untuk diajar, harus mau dituntun, harus mau menerima kebenaran. Sekalipun itu merupakan kebenaran yang pahit, yang getir, yang menyesakkan dada. Jadi kalau kita menempatkan diri kita sebagai murid, kita harus mau menghitung apa saja yang terjadi dalam hari-hari kita. Bukan hanya sekedar berhenti lalu merenungkan selesai. Tetapi ketika kita menghitung hari-hari kita, itu berbicara bahwa hey, ketika kita melewati hari-hari kita, kira-kira hikmat apa yang kita bisa peroleh? Teguran apa yang bisa kita dapatkan. Supaya ketika kita melangkah pada hari-hari selanjutnya, kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Kita tidak tersesat pada kebodohan yang sama. Tetapi kita belajar supaya kehidupan kita lebih baik. Itu merupakan arah dari hati yang bijaksana. Tentunya menjadi pertanyaan bagi kita, pengalaman apa sih yang dapat kita hitung, yang harus kita hitung? Karena firman Allah berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang pertama, hari-hari yang harus kita hitung. Ya, saya percaya bahwa dalam kehidupan kita tentu ada yang namanya kesenangan, sukacita. Ya, saya percaya semuanya pernah mengalaminya ya. Bahkan mungkin hari ini sedang bersukacita. Tetapi saya percaya bahwa hidup yang kita jalani dalam titik-titik hari-hari kita, ada juga yang namanya kesedihan. Ada yang namanya kesusahan. Dan itu merupakan hal yang harus dihitung. Yaitu kita menyadari bahwa hari-hari kita selalu berbicara susah dan senang. Ya, susah dan senang. Ini harus kita sadari. Bahwa selama kita hidup, kita tidak bisa terlepas namanya dengan namanya konsekuensi. Baik yang kita alami berdasarkan keputusan kita, atau kan orang lain memutuskan hal yang salah, kita kena imbasnya. Contoh, kita sudah baik-baik di jalan. Tapi tiba-tiba ada orang tidak berlaku baik. Ya, kita menjadi korban kecelakaan. Beberapa waktu yang lalu, ada berita duka cita. Seorang anak dari bendahara BPD tiba-tiba kecelakaan tunggal. Dia melewati lubang jalan. Dia masuk lubang jalan tersebut, dia terpelanting, kepalanya terbentur di jalan. Masuk ICU, enggak lama kemudian mati. Ini berita duka yang mendalam. Anak ini masih kuliah dan lubang itu konon dalam berita sudah lama ada di situ. Nah, ini membuat warga di sekitarnya akhirnya terus lebih giat mempertanyakan. Tetapi ternyata yang diharapkan supaya segera diselesaikan tidak kunjung-kunjung. Sebelum korban kembali bertambah. Warga sekitarnya akhirnya secara inisiatif kolektif mereka nutup, menambal jalan itu sendiri. Nah, lihat bahwa kita akan mengalami kehidupan ini. Ada kolaborasi antara susah dan senang. Ada waktu gembira, ada waktu bahagia. Ya, dan kita harus menyadari ini supaya kita tidak kaget. Ketika mungkin kita keluar dari gereja ini, tiba-tiba kita diperhadapkan dengan sebuah berita atau kondisi di mana hati kita menjadi susah. Kita harus siap bahwa menyadari bahwa hari-hari kita tidak ada yang mulus-mulus saja. Tuhan tidak menjamin ya jalan kita rata atau langit selalu biru. Tapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaannya yang sempurna. Amin. 1 tahun lebih ini
kita sama-sama menderita. Ya, bukan hanya Bapak Ibu Saudara. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang usahanya tambah merosot, ada yang bekerja tapi kayak nafas Senin Kemis begitu ya. Ya, sehingga yang seharusnya ada keuangan bisa menutup biaya-biaya, akhirnya menjadi kewalahan. Tapi kita harus menyadari Tuhan mengizinkan itu semua yang terjadi. Supaya kita bisa menyadari namanya hidup ada masalah. Dan ini yang harus kita perhitungkan. Kita harus menghitung hari tersebut. Supaya kita siap menghadapi segala sesuatu. Dalam kesiapan itu kita mendapatkan hati yang bijaksana. Lalu kemudian yang kedua berbicara tentang hari-hari yang harus dihitung, bicara tentang kesusahan dan kesenangan. Yang kedua adalah berbicara tentang waktu. 70 sampai 80 tahun. Tapi firman Allah katakan pada ayat yang ke-5 dan ke-6. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Lihat analogi yang luar biasa. Waktu pagi ya dikatakan apa? Berkembang, bertumbuh. Tetapi sore hari waktu petang, lisut, layu. Hidup manusia di hadapan Tuhan hanya sebentar. Saya mengapresiasi bagi Bapak Ibu Saudara yang berusaha untuk menjadikan badan yang sehat. Ada yang nge-gym, ada yang berolahraga, ya. Ada yang mungkin, waduh wajah saya berkerut ya, saya pengen tarik kiri, tarik kanan, atas bawah. Tapi saya mau katakan, setiap otot yang kencang yang terbentuk suatu saat bakal lemes juga. Ya, setiap kulit-kulit yang kencang suatu saat akan keriput juga. Mengatakan hal ini, saya teringat dengan semangat saya yang 45 anak saya mungkin ketawa. Ya, saya pernah berkomitmen, saya mau olahraga depan YouTube. Kan ada ya Bapak Saudara ya. Karena saya merasa perut saya cukup gede. Gitu ya. Kalau dulu waktu anak kecil, baik bagi saya. Supaya ketika saya gendong mereka, tidak melorot sampai ke bawah. Tetapi hari-hari ini tidak diperlukan karena mereka tidak perlu digendong lagi. Gitu ya. Dan ini menjadi beban bagi saya. Ketika mulai tambah gede, celana sudah tidak muat. Lalu saya berkeputusan, saya akan olahraga di rumah dengan YouTube. Hari pertama luar biasa capeknya. Hari kedua saya masih merasa jarum semua badan saya. Hari ketiga sampai sekarang saya tidak melakukannya sama sekali. Ya. Nah, saya menghargai upaya tersebut. Tetapi lihat firman Tuhan. Bahwa usia kehidupan kita di hadapan Tuhan hanya sementara. Yang artinya, yang kedua, bicara menghitung hari. Kita harus sadar di bumi ini tidak ada yang kekal. Amin. Itu sebabnya kalau engkau merasa kuat, suatu saat engkau akan menjadi lemah. Ketika engkau merasa engkau hebat, engkau jagoan, suatu saat anak kecil bisa mengalahkanmu. Ketika engkau merasa hari ini engkau punya harta, engkau bisa mengandalkannya, suatu saat engkau tidak bisa menikmatinya. Dan mengizinkan orang lain menikmati apa yang engkau telah kumpulkan selama bertahun-tahun lamanya. Kenapa? Selain Tuhan dan firman-Nya, tidak ada yang kekal. Itu sebabnya menyadari tidak ada yang kekal dalam kehidupan kita. Maka satu hal yang harus kita alami, satu hal yang menjadi gaya hidup kita dan karakter kita, kita tidak boleh sombong. Amin. Kita harus rendah hati. Kita tahu diri, ya. Kita tahu diri, jangan sampai lupa. Kita ini hanya sementara, ya. Karena harga yang kemudian kita bayar karena kesombongan kita, karena kita merasa lebih hebat dari orang lain, kita bayar dari kekekalan sampai pada kekekalan. Manusia lemah, paginya hanya kelihatan, wow bertumbuh ya, wow mekarya, nggak lama di hadapan Tuhan, kemudian langsung hancur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita hidup dalam kerapuhan hidup kita. Dalam kesementaraan tahun-tahun hidup kita. Kalau kita bisa ada, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara pernah menyadari enggak?
bahwa kita menjadi orang percaya tidak terjadi begitu saja. Bukan karena orang tua saya orang Kristen. Bukan karena orang tua saya telah mengajak kita ke gereja dan membawa kita untuk belajar firman Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi orang percaya, semua karena anugerah Tuhan. Semua yang tertulis di firman Tuhan tidak kita alami. Dalam pengertian secara sejarah. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami bahwa Tuhan pernah berjalan di atas air? Pernah melihat dengan mata kepala? Apakah Bapak Ibu Saudara pernah melihat secara mata jasmani Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki? Pernah lihat yang lumpuh berjalan, yang buta melihat? Yesus yang melakukannya dengan mata kita? Pernah melihat Lazarus bangkit dari antara orang mati? Tapi mengapa hari ini kita terima firman Tuhan? Kita percaya apa yang tertulis di dalamnya. Itu semuanya karena anugerah. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Mari dalam kesementaraan hidup kita, milikilah kebijaksanaan. Saya ini sementara. Tahun-tahun saya singkat. Kalau saya ada sebagaimana saya ada, semua karena kemurahan Tuhan. Dan hidup yang sementara ini, yang kita jalani dalam dunia ini, yang maksimal katakan firman Tuhan, 80 tahun. Saya mau untuk melanjutkannya dalam kehidupan yang kekal, bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu berbicara tentang hidup adalah anugerah Tuhan semata. Itu sebabnya dengan menyadari kefanaan hidup ini bersaudara, mari gunakan waktu yang ada. Ya, gunakan waktu yang ada. Beberapa waktu yang lalu, salah satu hari ketika kami berdoa dengan tim doa. Ya. Setelah kami berdoa, saya mengevaluasi apa yang kami alami beberapa waktu. Rasanya senang ya ketika ada di antara kita yang bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Kasih karunia Tuhan. Rasanya bangga ya kalau ada di antara kita ketika kita menumpangkan tangan yang sakit menjadi sembuh. Senang ya. Ketika Tuhan menyingkapkan hal-hal yang rahasia. Apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Rasanya bangga. Tetapi semua karunia itu yang saya sebutkan adalah karunia. Kalau hati kita, hidup kita belum dewasa. Belum menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ibaratnya anak kecil yang diberi fasilitas yang luar biasa. Fasilitas itu tidak akan menjadi apa-apa karena anak ini tidak bisa menggunakannya secara bijak. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita ini luar biasa. Tapi saudara pernah membandingkan gak dengan orang-orang yang kekurangan anggota badan, nasib yang kurang baik? Pernah enggak? Lantas bagaimana sikap hati kita? Apakah kita cukup mengucap syukur? Mengucap syukur luar biasa. Tetapi yang Tuhan mau kita menyadari bahwa hidup ini seharusnya memberi arti selama 80 tahun. Tuhan akan tanya, apa yang engkau perbuat dalam kehidupanmu? Jadi jangan sia-siakan kehidupan kita di dunia ini. Kekasih Tuhan, lihat bahwa Tuhan mau kita memperoleh hati yang bijaksana. Ya. Hati yang bijaksana. Kita sudah bicara tadi bagaimana hari-hari apa yang kita harus hitung. Tetapi berbicara tentang hati yang bijaksana. Yang pertama adalah kita harus menyadari, sadar diri, menyadari keberadaan diri. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Kadang kita merasa diperlakukan tidak adil. Beberapa waktu yang lalu, seorang dari anak Tuhan. Mungkin sebagian orang menganggap kurang bijak perbuatannya. Ya, mungkin yang lain mendukung. Karena selama ini merasa minoritas diperlakukan dalam ketidakadilan. Ya, dia menyebut dirinya sebagai Nabi ke-26. Dia menggugat. Ya, sebagian dan saya punya hati, saya masih punya perasaan. Ketika satu orang ini tiba-tiba muncul, langsung diberlakukan hukum yang luar biasa. Tapi bukankah ada banyak penghina-penghina agama kita
yang beberapa kali dilaporkan. Dan menurut pengamatan beberapa orang, tidak bergerak kasusnya. Tetapi kita harus menyadari hal ini Bapak Ibu Saudara. Ya, dunia memang berlaku tidak adil. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita tidak bisa berlaku hal yang sama. Hukum dunia sangat berbeda dengan namanya hukum Tuhan. Apa kata Tuhan ketika berbicara? Kalau pipi kananmu ditampar. Apa firman Tuhan katakan? Kalau dunia, dia pukul 1 kali. Saya bisa 2 kali. Saya bisa pakai tangan kiri saya. Kalau bisa kaki ikut bertindak. Ya. Lalu apa lagi? Ketika berbicara, disakiti. Dunia ini masih menganut mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Ya. Bersyukurlah yang giginya sudah mulai berkurang. Karena pembalasan itu akan semakin berkurang. Nah, yang pertama adalah kita sadar diri. Betapa kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kita hidup dalam anugerah Tuhan. Dan yang kedua, hati yang bijaksana berbicara. Ketika memahami bahwa kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan kita. Makanya kita bilang, Tuhan ajar kami. Dalam kefanaan hidup kita, Tuhan mau kehidupan kita ditujukan untuk memuliakan nama Tuhan. Ada pagi ini yang mengalami kesulitan bernafas. Tiba-tiba, aduh kok sesak ya. Pernah tahu harga oksigen di rumah sakit? Yang konon katanya ratusan ribu harganya 1 tabung. Pernah berpikir kita hitung-hitungan secara kasar saja. 1 hari butuh berapa tabung oksigen. Tapi nyata-nyatanya Bapak Saudara tidak mengalami sesak nafas. Bapak Saudara, saya pernah mengalami. Namanya asam urat, seret kaki 1 minggu. Menderita rasanya. Tuhan baru sentil asam urat saya. 2 minggu ini ya saya bersungguh karena cinta istri saya. Ingin supaya saya sehat. Saya diberi minuman. Ya, minuman air lemon. Saya tahu tujuannya baik. Istri saya mencintai saya, mengasihi saya. Supaya saya panjang umur. Dan terhindari dari berbagai penyakit. Tapi masalahnya, ya 2 minggu kemarin mulai saya bermasalah. Kenapa ya gigi saya? Saya merasa kalau makan yang keras sakit. Tapi saya kurangi mungkin yang makan bubur, tetap ngilu luar biasa. Saya minum air es, kok ngilu ya? Tapi minum panas juga ngilu. Setiap hal yang bersentuhan dengan gigi saya, rasanya sakit. Puncaknya kemarin. Kemarin bukan hanya gigi, sampai saraf ke atas, mata itu ikut sakit. Ya, saudara kalian pernah mengalaminya, ujiannya adalah sabar. Ya, ada omongan yang keras, sabar. Ya, ada perlakuan yang tidak pas, sabar. Mulai di situ kelihatan karakter yang sesungguhnya. Semoga Bapak Ibu Saudara melihat saya beberapa hari ini, melihat saya lulus ujian karakter. Ya, saya tidak muring-muring, saya hanya bilang begini, aduh sakit ya. Seminggu lebih istri saya tidak tahu kalau saya menderita makan apa saja. Ya, makanya beberapa waktu ketika gigi saya tidak bisa beroperasi dengan baik, saya makan sangat cepat. Kenapa? Hanya beberapa kunyah telan. Dan itu sangat menderita. Itu sebabnya mari gunakan keberadaan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ya, ketika kita menyadari, kita menghitung hari, kita nggak bisa menambah sehasta saja jalan kehidupan kita. Semua karena kemurahan Tuhan. Maka yang harus kita lakukan 1 Tesalonika 5 ayat 18, ayat terakhir pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara senang. Ayat terakhir, penjelasannya 2 jam ke depan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayo kita baca sama-sama. 3 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lihat frasa yang dikehendaki Allah. Kehendak Allah itu sama dengan perintah. Yang artinya kita harus menjadikannya sebagai gaya hidup.
Tetapi kenyataannya ialah bahwa banyak orang gampang mengucap syukur ketika keadaannya baik-baik saja. Ketika keadaannya diberkati, ketika dompetnya masih ada uangnya, ketika kesehatannya masih maksimal. Tapi ketika mulai ada masalah, ada gangguan kesehatan, Tuhan, apakah Engkau tidak bisa menolong aku? Ketika uang kita sudah habis di dompet, bahkan banyak utang, Tuhan, masa Engkau tidak sanggup memberkati aku? Sepertinya sangat sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Padahal firman Allah telah mengajar kita semuanya bahwa mengucap syukur itu memberikan faedah yang luar biasa. Tahukah ketika Yesus melihat banyak orang mencari dia, hari sudah sore. Lalu dia meminta kepada murid-muridnya, ada makanan? Ternyata ada roti boy. Di tengah-tengah mereka, roti boy. Saya punya roti 5 ketul, 2 ekor ikan. Apa yang saya lakukan? Mengucap syukur. Ketika Lazarus sudah mati, sudah ditaruh di kuburan, Yesus pergi di depan kuburan. Apa yang Yesus ajarkan kepada kita? Yesus mengucap syukur. Itu hal yang sangat baik yang harus kita lakukan. Masalahnya banyak orang belum memahami atau mungkin belum menghidupi ucapan syukur tersebut. Dan sebenarnya ucapan syukur juga menjadikan gaya hidup kita positif. Kalau kita tahu Allah berkuasa, Allah menyertai, Allah sanggup melakukan, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Maka ketika hidup kita bermasalah, kalau kita mengucap syukur, kita sebenarnya sedang berpikiran positif. Kita sebenarnya sedang hidup dalam kepositifan. Aku percaya Tuhan sanggup menolongku. Maka kalau kita hidup dalam pengucapan syukur, percayalah darah tinggi tidak dekat, kolesterol tidak dekat, dan sebagainya tidak dekat. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, kiranya doa Musa boleh menjadi doa kita semuanya. Hari-hari yang sukar ini, mintalah hikmat, minta pengajaran Tuhan, hitung hari-hari kita. Jangan hanya melewati hari-hari begitu saja, lalu lupa apa yang telah terjadi. Mari ambil waktu, renungkan kiranya apa yang menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kemudian kita punya hati yang bijaksana. Kiranya kita semuanya diberkati. Mari kita angkat pujian itu. Bukan dengan kekuatanku, ku pandang wajahmu dan berseru. Mari kita mengakui kepada Tuhan. Bukan karena aku Tuhan. Aku tidak mampu dengan diriku sendiri. Aku butuh pertolongan Tuhan. Itu sebabnya aku memandang kepadamu. Berseru kepadamu, Tuhan tolong aku. Terima kasih ya Tuhan. Yes. Haleluya. Mari jadikan pujian ini sebagai doamu pagi hari. Kita katakan sama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuat yang menopangku, yang menopang. Mari pandang wajah Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah
Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Bangun hubungan dengan Tuhan pagi ini. Bukan dengan Mari kita sadar diri. Kita tidak mampu. Kita tidak bisa. Kita tidak punya kekuatan. Bahkan menambah sehasta saja jalan kita. Kita tidak mampu. Tanpa Tuhan yang ada di samping kita, kita tidak mampu apa-apa. Yes. Mari jadikan ini doa di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuat yang menopangku, yang menopangku. Mari pandang wajah Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Mari berbicaralah kepada Tuhan pagi ini. Engkau butuh hati yang bijaksana. Mintalah kepada Tuhan yang memberinya tanpa mengungkit-ungkit masalah sebelumnya. Haleluya. Kami pandang wajah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu tempat yang terbaik. Kasih-Mu tiada taranya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Engkau sanggup menolong kami. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkaulah ajaib. Ku mengucap syukur kepada-Mu. Kami bersyukur pada-Mu Tuhan. Besar setia-Mu Yesus, hanya nama Yesus, kekasih jiwaku, penolongku yang setia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Ajaib, ajaib, ajaib perbuatan-Mu, ajaib rancangan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Yes. Waktu pribadi-Mu dengan Tuhan. Waktu-Mu dengan Tuhan pagi ini. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau menemukan sesuatu, mendapatkan apa yang Tuhan mau pagi hari ini, mari jujurlah dengan Tuhan. Apa yang kau sedang hadapi?
Apa yang menjadi isi hatimu dan pergumulanmu? Kita tidak mampu berjalan sendiri. Tuhan mau kita hanya bergantung kepada Tuhan. Semuanya hanya anugerah Tuhan. Miliki sikap rendah hati, mawas diri. Jangan pernah sombong, kan semuanya akan berlalu begitu saja. Kita butuh perkenanan Tuhan akan hidup ini. Biar hari ini setiap hati dikuatkan. Sehingga ketika kita keluar dari rumah Tuhan, kita sanggup menghadapi persoalan apapun. Karena Tuhan memberi hati yang bijaksana. Dengan menyadari kita tidak sendirian. Bukan karena Tuhan tidak mau menolong kita. Tapi supaya kita belajar menjadi dewasa. Belajar untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tidak lagi menjadi anak bayi yang harus dituntun satu persatu apa yang harus kita kerjakan. Bukan seperti bayi yang harus digerakkan tangannya untuk meraih sesuatu. Atau dituntun untuk melangkah kepada tujuan tertentu. Dulu engkau boleh seperti itu. Tetapi Tuhan mau kita harus semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita harus lebih rendah hati di hadapan Tuhan. Hitunglah hari-harimu. Jangan biarkan berlalu begitu saja. Hikmat apa yang kau peroleh? Biar firman Tuhan meneguhkan apa yang kita alami di waktu-waktu yang lalu. Sehingga kita bisa menjadi orang yang berbeda di masa-masa ini dan masa yang akan datang. Sebagai pribadi yang punya hati yang bijaksana. Berharaplah kepada Tuhan. Masa yang sukar ini tidak ada yang bisa memastikan kapan akan selesai. Tapi bersama dengan Tuhan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagai tanda kami berserah. Firman Allah menegur kami. Kami tidak boleh sombong. Karena semuanya akan berlalu. Tidak ada yang sempurna. Hari ini kami boleh kuat. Tapi satu waktu kami akan menjadi lemah. Fisik kami menjadi sangat rapuh. Hari ini mungkin Tuhan mempercayakan kami banyak hal. Banyak karunia, banyak talenta. Banyak harta. Tetapi semuanya akan berlalu. Suatu waktu kami hanya menunggu untuk dilayani dan tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang telah kami kumpulkan. Kemudian suatu hari tidak dapat kami nikmati. Orang lainlah yang akan menikmati. Itu sebabnya sementara Tuhan memberikan kami hidup. Sementara Tuhan memberikan kami kesempatan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Ada tantangan. Tuhan tahu itu dan Tuhan mengizinkannya. Supaya kami tampil beda. Menjadi anak-anak yang tangguh. Yang bertanggung jawab. Yang setia dalam perkara kecil. Untuk kemudian dipromosikan pada level yang lebih lagi. Tuhan, kalau selama ini kami mundur dari pekerjaan-Mu. Kalau selama ini kami bersepakat dengan dunia. Kami merasa lingkungan, bahkan gereja tidak mendukung kami. Ingatkan kami kembali. Kami ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan. Kami ke gereja supaya kemudian Tuhan disukakan dengan sikap kami yang ramah. Sikap kami yang saling mengampuni. Sikap kami yang saling mendoakan. Kami tidak peduli apa kata orang. Selama kami berlaku benar. Kami berusaha menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan disukakan. Itulah target dari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berbicara lebih dan lebih lagi. Karena kami siap untuk mendengar dan juga melakukannya. Hamba-Mu telah selesai. Ampuni hamba-Mu dalam kebodohan hamba-Mu di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus akan melanjutkannya dalam kehidupan kami. Supaya sekalipun masa sukar ini akan terus berlanjut. Tetapi kami menjadi pribadi yang lebih kuat. Pribadi yang menjadi kesukaan Tuhan.
Dunia boleh punya cara dan aturan. Tapi sebagai anak Tuhan, kami tetap menjadi berkat dengan perkataan, pemikiran, dan perbuatan kami. Sebab kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman Tuhan dengan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada hamba. Haleluya. Kita diajarkan untuk menghitung hari-hari agar kita hidup bijaksana. Amin. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk mengangkat pujian berkat kemurahan-Nya. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri, sama-sama kita katakan pujian ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, selamat baik. Aku ada saat ini. Saya undang Bapak Gembala untuk berdoa bagi kita semuanya. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau sangat baik, teramat baik bagi Yesus. Amin. Engkau sangat baik, teramat baik Yesus. Amin. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa sangat baik. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, perkenanan-Mu hari ini membuat kami dapat bersuka cita. Dan kami berdoa, Roh Kudus bekerja, hati yang susah Tuhan hiburkan. Semangat yang patah Tuhan pulihkan. Yang berduka cita Tuhan hiburkan. Yang mengalami pergumulan, firman Tuhan menjadi jawaban. Kuasa Tuhan menyertai kami untuk kami menjadi pemenang yang lebih daripada pemenang. Kiranya urapan Tuhan kembali turun untuk kami semuanya. Hati kami dikuasai oleh firman dan kebenaran. Roh Kudus memenuhi kami sehingga apa yang kami pikirkan dan apa yang ada dalam hati kami semuanya senada dengan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan tolong pulihkanlah negeri ini. Ampunilah segala perbuatan pendahulu-pendahulu kami. Bahkan mungkin mereka yang menjabat, pemimpin-pemimpin kami yang punya perbuatan tindakan yang tercela. Tuhan Yesus, jangan biarkan bangsa ini menanggungnya. Cukuplah penderitaan ini ya Tuhan. Kasihanilah bangsa kami. Ampuni dan layakkan kembali untuk menerima kasih karunia. Tuhan, tolong berkati pemerintahan kami. Kumpulkan setiap orang benar, orang yang baik, orang yang Engkau urapi secara khusus. Untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, memulihkan negeri kami ini. Mereka orang yang kuat, mereka orang yang Engkau urapi secara khusus. Tetapi lindungi mereka ya Tuhan, jagai pagari mereka. Dan juga berkati kehidupan mereka. Apapun yang melekat dalam diri mereka, Tuhan tambah-tambahkan dan Tuhan limpah-limpahkan. Dan Tuhan tolong lalukanlah pandemi corona ini dari tengah-tengah bangsa kami. Supaya
kehidupan kami dipulihkan. Setiap pihak yang telah berupaya untuk menangani masalah kesehatan ini, berkati mereka lebih dan lebih lagi. Dan Tuhan berikan kekuatan kepada mereka untuk tidak berhenti sampai Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang sakit, baik yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, jamah, bahkan yang ada di sini, bilur-Mu menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang bergumul untuk masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, kami tahu Tuhan kami kaya. Karena Engkau yang menjadikan segala sesuatu. Kiranya Engkau membukakan tingkap langit berkat-Mu Tuhan. Sehingga berkat tercurah bagi setiap anak-anak-Mu. Kehidupan kami dipenuhi dalam berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan biar hati yang susah Tuhan hiburkan. Kondisi dan situasi tidak boleh merampas sukacita kami. Hanya Tuhanlah sumber sukacita kami. Yang tidak bisa dirampas oleh apapun juga. Sebentar kami akan mengulurkan tangan, mengembalikan sebagian apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Baik kami kembalikan dengan 1/10 kami. Atau memberi dalam persembahan kasih kami. Demi pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Kami percaya apa yang ada pada kami semua berasal dari Tuhan. Ketika kami setia, Engkau bersukacita. Dan Engkau sanggup memberkati kami berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus. Dan kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami semuanya untuk mengurus pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kemudian kami akan mengakhiri ibadah kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Luputkan kami dari segala bahaya kecelakaan. Termasuk pandemi corona ini ya Tuhan. Tetapi kami pulang karena Tuhan telah memberkati kami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu kepadanya. Dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu. Untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan dan penghiburan. Di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Kiranya akan menyertai engkau. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya. Dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.